Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Shalom sahabat Basilea, jumpa lagi di PA kita hari ini mengenai sukacita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Saya baca dahulu. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita ini penting sekali karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 15 ayat 15 demikian. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi saudara, kalau kita tidak bersukacita, kalau kita bersungut-sungut, cemberut, bersedih, maka harinya ikut buruk semuanya. Yang dilakukan selalu salah, yang dilakukan orang lain pun juga dinilai salah. Nah, saudara, ada 3 hal yang meningkatkan sukacita kita, yang bisa membuat kita selalu bersukacita. Nah, di dalam ayat 10 tadi jawabannya, saudara. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa para pelayan Allah termasuk Rasul Paulus ini dan teman-temannya, saudara, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Artinya bahwa sukacita itu tidak terpengaruh atas keadaan. Ya, sukacita itu adalah sebuah pilihan, saudara. Maka hal pertama yang mesti kita lakukan agar selalu bersukacita adalah memilih untuk bersukacita. Kami tahu bahwa kehidupan menawarkan banyak sekali kesedihan, banyak sekali duka cita, banyak sekali hal-hal di luar ekspektasi dan keinginan kita. Tetapi mari kita belajar ketika bangun pagi, kita memilih untuk bersukacita, karena sukacita itu pilihan. Rasul Paulus di dalam pasal 6 ini mengatakan bahwa dalam pelayanannya penuh ketabahan, penderitaan, kesengsaraan, kesukaran, pukulan, penjara, penganiayaan, dan sebagainya, saudara. Artinya bahwa Rasul Paulus ini hari-harinya tidak seenak yang dibayangkan. Dalam ukuran manusia, dia mengalami yang namanya duka cita. Tetapi dikatakan di ayat 10, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Sebagai pelayan Allah, Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita untuk selalu memilih bersukacita. Jangan sampai keadaan mempengaruhi sukacita kita, tetapi kita mesti ketika bangun pagi, ketika melakukan sesuatu hal, kita memilih untuk bersukacita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Yang kedua adalah belajar memperkaya orang lain. Nah, Rasul Paulus menurut ukuran manusia tentu saja bukan orang kaya. Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan, penginjil yang keliling kota ke kota, saudaraku, sehingga secara harta dunia bisa dinilai sebagai orang miskin. Namun ia memperkaya banyak orang. Kalau saudara ingin selalu senantiasa di dalam hidup ini bersukacita senantiasa, saudara, bersukacita selalu, maka jangan lupa untuk memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri sendiri. Saudaraku, memperkaya orang lain akan meningkatkan sukacita kita. Melihat orang lain bahagia, melihat orang lain tersenyum, melihat orang lain diberkati atas apa yang kita lakukan, akan meningkatkan sukacita kita. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu.
Yang ketiga adalah hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang tak berpunya, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dia hidup dalam kesederhanaan. Orang boleh menilai sebagai orang tak berpunya, boleh menilai sebagai orang yang lemah, kurang, dan sebagainya. Tetapi saudara, itu jangan membuat kita down, jangan membuat kita kehilangan sukacita. Tetapi kesederhanaan itu justru harusnya meningkatkan sukacita kita. Justru kehidupan yang penuh kemewahan, kehidupan yang penuh mengejar keinginan dunia dan segalanya seperti itu, saudara, akan membuat kita jauh dari sukacita, karena itu tidak akan ada habisnya. Tetapi orang yang hidup sederhana dan mampu bersyukur, Rasul Paulus mengatakan, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Apakah yang dimaksud Rasul Paulus punya segalanya, punya harta dan punya apapun yang orang inginkan? Tidak, saudara. Karena ini berarti bahwa Rasul Paulus merasa bahwa dirinya kaya, merasa bahwa dirinya memiliki segala sesuatu, karena itu adalah ucapan syukurnya, saudara. Saudara, kita bisa memilih untuk bersyukur atau untuk kecewa. Ada sebuah percobaan, saudara, 2 ekor monyet, yang satu diberi 1 pisang. Monyet itu senang sekali dan terus melihat pada pisang itu dia senang. Monyet yang kedua diberi 2 pisang, lalu diambil 1. Monyet yang kedua ternyata tidak bersukacita karena dia berpikir dia sedang kehilangan 1 pisang. Nah, mana yang sedang kita pikirkan? Apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, atau apa yang hilang dari kita, apa yang belum kita dapat. Orang yang bersyukur berpikir atas segala yang dia miliki, sehingga Rasul Paulus mengatakan, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara, ada banyak kehidupan kita yang telah Tuhan pelihara, Tuhan beri dalam hidup kita, dan itu sudah membuat kita kaya, saudara, di dalam Tuhan. Saudara, perasaan bersyukur itu penting sekali, karena ketika kita tidak bersyukur, maka sukacita itu akan langsung hilang. Miliki sukacita setiap hari, setiap saat, dengan melakukan dan mengembangkan 3 hal ini, saudara. Memilih untuk bersukacita, apapun yang terjadi, kemudian belajarlah untuk menolong dan memperkaya orang lain, tidak hanya berfokus pada kehidupan kita sendiri, dan yang ketiga, hidup sederhana dan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberi sukacita dan damai sejahtera senantiasa. God bless you.